Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman pada hari ini dan seterusnya berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPA mengenai bunyi. Teman-teman sering mengalami atau melakukan suatu aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan bunyi. Misalnya ketika berbicara, hal tersebut akan didengar oleh alat pendengaran kita, yaitu telinga. Atau seperti memukul tong, mendengar petasan. Hal-hal tersebut adalah berhubungan dengan bunyi. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita, di mana bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar yang disebut sebagai sumber bunyi. Bunyi di sini juga termasuk sebagai salah satu bentuk dari energi. Kemudian sumber bunyi yaitu segala sesuatu yang bergetar. Di situ disebut sebagai sumber bunyi. Contoh, ketika senar gitar yang dipetik akan menghasilkan bunyi. Lalu gamelan yang dipukul, kemudian orang yang sedang berbicara. Dimana ketika berbicara pita suara dalam leher bergetar, lalu menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga. Dan kemudian ada jenis bunyi. Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuannya adalah hertz. Di mana berdasarkan frekuensinya, maka bunyi dibedakan menjadi bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, kemudian bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah, di mana gajah berkomunikasi dengan bunyi infrasonik dengan frekuensi antara 5-15 Hz. Kemudian bunyi audiosonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20-20.000 Hz. Di sini bunyi ini dapat terdengar oleh manusia. Lalu ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi tersebut didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Di mana kelelawar menggunakan bunyi ultrasonik untuk mencari dan menentukan lokasi dan mangsa. Selain itu, berbicara tentang frekuensi, pada alat musik tinggi rendahnya frekuensi bunyi menentukan tinggi rendahnya nada, di mana getaran berfrekuensi tinggi menghasilkan bunyi bernada tinggi, sedangkan getaran yang berfrekuensi rendah menghasilkan bunyi bernada rendah. Selain bunyi memiliki frekuensi, bunyi juga memiliki amplitudo. Amplitudo yaitu simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Amplitudo dibedakan menjadi 2, yaitu ada bunyi kuat, lalu kemudian ada bunyi lemah. Bunyi kuat yaitu bunyi yang mempunyai amplitudo tinggi, contohnya seperti bunyi dalam konser musik, bunyi petasan, dan bunyi mobil balap yang sedang melaju, di mana deru mobil balap memiliki amplitudo yang sangat besar. Lalu ada bunyi lemah. Bunyi lemah yaitu bunyi dengan amplitudo rendah, contohnya orang yang berbisik dan suara tapak kaki yang sedang berjalan. Ini termasuk sebagai bunyi yang lemah. Maka dengan demikian, tinggi rendah bunyi ditentukan oleh frekuensi, sedangkan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Lalu kemudian ada sifat-sifat bunyi, di mana sifat bunyi dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada bunyi dapat merambat, yang kedua ada bunyi dapat dipantulkan.
Kita bahas bunyi dapat merambat. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat, pelantara atau medium, benda padat, cair, dan gas. Di mana perambatan yang paling cepat melalui benda padat, perambatan lalu kemudian benda cair, dan paling lambat bunyi melalui benda gas. Dimana contoh seperti bunyi detak jantung pasien merambat melalui benda padat, yaitu melalui stetoskop ke telinga dokter. Lalu kemudian ada lumba-lumba yang menggunakan bunyi ultrasonik yang merambat di dalam air untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Selain itu, hewan yang lain selain lumba-lumba menggunakan bunyi untuk mengetahui keberadaan mangsa, peringatan bahaya, serta mencari kelompoknya. Kemudian ada bunyi yang dapat dipantulkan, di mana bunyi dapat dipantulkan jika mengenai suatu benda. Macam-macam bunyi pantul, antara lain ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua ada gema, yang ketiga gaung. Perlu diperhatikan bahwasannya pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul. Akan tetapi tidak semua bunyi yang mengenai bidang pantul akan dipantulkan. Ada sebagian bunyi yang diserap dinding pemantul. Maka kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi tergantung pada keras lunaknya permukaan. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Hal ini disebabkan jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya seperti ketika teman-teman bernyanyi di kamar mandi. Maka suara teman-teman terdengar lebih nyaring. Yang kedua ada gema. Bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli yang dikirim. Nah, ini adalah disebut gema. Di mana gema terjadi ketika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Misalnya seperti ketika seseorang sedang berteriak di tebing atau di dalam gua, maka di sana akan terjadi gema. Kemudian ketiga ada gaung. Di mana bunyi pantul, gaung di sini terjadi ketika bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Maka gaung terjadi dalam ruangan yang sangat tertutup seperti gedung, bioskop, dan studio musik. Maka untuk mencegah hal tersebut, ruangan dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat meredam suara seperti kapas, busa, atau gabus. Makanya ketika berada di gedung musik, maka dinding gedung pertunjukan musik dilapisi dengan bahan peredam suara seperti karpet untuk mencegah gaung yang dapat mengganggu kenyamanan pertunjukan. Manfaat pemantulan bunyi. Pertama yaitu mendeteksi keretakan pada logam. Pancaran gelombang ultrasonik digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang pada logam. Dalam pemeriksaan tersebut, bagian pesawat diperiksa untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan penerbangan. Jika ada retakan pada logam, maka pantulan ultrasonik akan terdeteksi. Retakan tersebut kemudian diperiksa dan segera diatasi sebelum pesawat diizinkan terbang. Kemudian yang kedua, mengukur kedalaman laut. Untuk mengukur kedalaman laut, kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut. Bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut. Di sini ada skemanya ya. Maka kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor.
Kemudian manfaat pemantulan bunyi ada digunakan sebagai USG dan mengetahui kedudukan benda dalam laut. Di mana USG dalam bidang kedokteran, gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan media ultrasonografi atau USG. Misalnya pemeriksaan kandungan pada ibu hamil, alat pemindai ultrasonik akan diletakkan pada kulit perut ibu. Pada layar monitor kemudian akan tampak kondisi janin dalam rahim ibu. Nah, kemudian pantulan gelombang ultrasonik tersebut diterjemahkan menjadi gambar yang dapat dilihat pada layar monitor. Dan kemudian mengetahui kedudukan benda dalam laut dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut, misalnya kapal selam atau kelompok ikan. Kemudian ada bunyi yang bersumber pada alat musik. Contohnya kita ambil ada gitar, bunyi pada perkusi, kemudian bunyi pada trompet. Di mana bunyi pada gitar, nah gini, gitar di sini dimainkan dengan cara dipetik senarnya. Proses terjadinya bunyi pada gitar yang pertama yaitu senar gitar bergetar karena dipetik, di mana getaran senar menuju saddle atau bridge. Getaran menuju badan dan ruang gitar. Setelah itu resonansi udara di dalam badan gitar memperkuat bunyi asli atau senar. Suara gitar bisa dihasilkan. Apa sih resonansi itu? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Resonansi dapat memperkuat bunyi asli suatu benda. Yang kedua ada perkusi. Bunyi perkusi atau alat musik yang dipukul dihasilkan dari resonansi udara di dalam badan perkusi yang memperkuat bunyi asli getaran kulit kendang. Lalu ada trompet. Nah, bunyi trompet berasal dari aliran udara yang menggetarkan ruang tabung trompet. Pengaturan nada dilakukan dengan menutup lubang yang ada pada trompet. Nah, sekilas tentang bunyi. Dan alhamdulillah pembahasan berikut mengakhiri perjumpaan kita di pelajaran IPA. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dicerna. Terima kasih pada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.